Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue lapis lagi ya. Kali ini Umi mau buat kue lapis coklat mocha. Walaupun ini dulu udah pernah Umi buat, itu hanya yang satu resep. Dan kali ini Umi mau bikin yang sekaligus dua resep ya, karena kebetulan Umi ini ada perlu, jadi mau bikin yang ukurannya gede gitu. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan santan sebanyak 2800 ml. Ini saya ambil dari 2 butir kelapa ya. Atau kalau mau ditakar menggunakan gelas, itu sebanyak 15,5 gelas kopi seperti ini ya. Nah, gelasnya seperti ini yang saya gunakan, sebanyak 15,5 gelas ya. Lalu tambahkan dengan 800 gram gula pasir atau sebanyak 45 sendok makan. Ukurannya penuh gitu ya, menggunung, sebanyak 45 sendok makan. Mungkin jika teman-teman khawatir terlalu manis, ini bisa dikurangi kira-kira 50 gram ya, atau kira-kira 3 sendok makan aja. Lalu tambahkan dengan 8 lembar daun pandan diikat simpul ya, dan 2 sendok teh garam. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santan dan gulanya ini nggak gosong ya, karena kan gulanya masih mengendap, jadi harus terus diaduk hingga gulanya cair. Nah, kalau udah mendidih seperti ini tandanya udah mateng ya. Lalu matikan api kompor, kemudian biarkan hingga gula santannya ini dingin ya. Siapkan wadah, lalu masukkan 600 gram tepung beras. Ini kemasan segini, ini 500 gram ya. Saya tambah lagi 100 gram. Jadi totalnya tadi itu 600 gram ya. 300 gram tepung tapioka, aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Lalu tambahkan dengan larutan gula santan yang sudah dingin. Ini dimasukkannya secara bertahap ya, sedikit demi sedikit, lalu diaduk dan pastikan gak ada lagi tepung yang menggumpal. Baru kemudian tuang lagi sisa larutan gula santannya ya. Jika kira-kira memang nggak yakin kalau tepungnya itu udah larut semua, kalian bisa menyaringnya terlebih dahulu ya. Tapi ini nggak saya saring teman-teman ya. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi total adonan tadi itu semuanya 3400 ml ya. Lalu kita bagi dua dulu, masing-masing 1700 ml. Yang 1700 ml kita pakai untuk adonan putih, dan yang 1700 ml lagi kita bagi dua, masing-masing 850 ml untuk adonan coklat dan adonan mocha ya. Karena adonan putih itu akan kita butuhkan lebih banyak ya daripada adonan mocha dan adonan coklat ya. Kemudian saya siapkan dulu bubuk coklatnya. Ini saya pakai sebanyak 4 sendok makan atau sekitar 40 gram ya. Kemudian ada 4 bungkus kopi Gode Mochaccino seperti ini, seperti yang kemarin saya pakai. Nah, kalau teman-teman adanya tuh pasta coklat dan pasta mocha, itu juga boleh banget dipakai ya. Dikira-kira aja untuk takarannya.
Kemudian masing-masing ini saya beri air panas. Untuk air panasnya itu secukupnya aja teman-teman ya, nggak perlu ditakar ya nggak apa-apa. Kalau kira-kira udah cukup untuk diaduk sampai larut ya udah cukup. Tapi kalau perlu ditambahkan ya boleh ditambahkan lagi hingga cukup ya. Lalu ini kopinya saya saring ya teman-teman ya, untuk memastikan nggak ada bubuk kopi yang masih menggumpal. Nah kalau adonannya mau disaring lagi juga boleh ya, tapi ini nggak Umi saring, insya Allah nggak ada yang menggumpal ya untuk adonan tepungnya. Untuk yang coklat juga sama ya, ini kita masukkan, kita saring dulu sebelum kita campur ke dalam adonan. Ini saya tuangin adonan dulu biar coklatnya itu sedikit cair. Nah kemudian baru disaring. Selanjutnya aduk-aduk hingga rata. Nah resep ini bisa dibagi dua ya. Ada juga yang takaran hanya satu resep saja, sudah saya upload di video sebelumnya. Nah karena saya mau kue lapisnya itu ukurannya gede, jadi saya pakai loyang ukuran 22 x 22 cm. Kalau mau pakai loyang kecil-kecil juga boleh ya. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan dan ini air kukusannya juga sudah mendidih. Kemudian masukkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis tadi. Lalu kita akan tuang yang pertama itu adonan putih dulu sebanyak 400 ml atau sekitar 2 gelas belimbing seperti ini. Kemudian ini kita kukus dulu selama 10 menit agar adonan set. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap airnya itu nggak jatuh ke adonan ya. Setelah 10 menit adonan sudah mulai set, ini bisa kita tuang lagi lapisan yang selanjutnya. Ini lapisan yang selanjutnya saya kasih lapisan yang coklat. Sama kita tuang 400 ml dan kita kukus lagi selama 10 menit lagi. Selanjutnya kita tuang lapisan yang warna putih sebanyak 400 ml sama ya atau 2 gelas belimbing. Kita kukus lagi selama 10 menit juga ya. Ini dikukusnya pakai api sedang teman-teman ya. Nah setelah 10 menit adonan putihnya udah set, boleh kita tuang lagi adonan mocha sama sebanyak 400 ml. Lakukan terus-menerus hingga adonan habis ya. Jadi berselang-seling setelah warna putih, coklat, putih, mocha, putih lagi seterusnya sampai adonan habis ya. Jadi kalau kalian mau pakai loyang kecil-kecil juga bisa teman-teman ya. Nggak pakai loyang yang segede ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau mungkin kalau mau dicetak kecil-kecil pakai cetakan kue talam juga bisa banget ya. Jika air kukusannya itu khawatir akan habis, kalian bisa menambahkan air mendidih ya untuk air kukusannya. Jangan menambahkan air dingin karena itu akan mengganggu proses dari pemasakan kue lapis. Jadi wajib banget menggunakan air panas untuk tambahan air kukusannya ya. Nah teman-teman, ini loyang yang saya pakai ini ternyata masih kekecilan. Jadi tadi saya kukus lagi, sisanya pakai loyang kecil ya. Jadi untuk penggunaan loyang ini sesuai selera aja ya, karena kan emang jumlahnya itu banyak. Dan yang terakhir ini lapisan warna coklat kita tuang lagi. Ini nggak saya tuang semuanya ya, saya sisain aja karena emang nggak cukup bisa luber. Kita kukus lagi selama 25 menit agar tanek ya. Nah setelah 25 menit ini udah mateng. Tujuannya dikukus sampai 25 menit itu agar nanti kue lapisnya itu nggak gampang basi ya.
Selanjutnya ini kue lapisnya biarkan hingga benar-benar dingin ya. Jangan dikeluarkan dari loyang cetakan jika kue lapisnya itu masih hangat ataupun masih panas ya. Jadi tunggu sampai benar-benar dingin suhu ruang. Nah teman-teman, ini dia kue lapisnya udah dingin, bisa kita lepaskan dari loyang cetakan. Ini saya buatnya kan malam ya, videonya mungkin kurang terang karena memang saya buatnya itu malam. Jadi ini paginya saya lepaskan dari loyang cetakan. Kita sisir dulu bagian pinggir-pinggirnya agar nanti lebih mudah dilepaskan dari loyang cetakan. Jadi nggak nyangkut-nyangkut. Langsung kita lepaskan dari loyang cetakan. Nah ini gampang banget dilepaskannya, nggak lengket sama sekali. Lalu bisa dipotong-potong sesuai selera ya ukurannya. Kalau mau dibungkus lagi menggunakan plastik juga boleh setelah dipotong-potong. Dan saya sarankan ketika kalian motong menggunakan pisau seperti ini, sebaiknya dilapisi dengan plastik ya, biar nggak lengket pisaunya. Kalau mau dipotong-potong menggunakan spatula juga bisa ya. Jadi potong-potong sesuai selera aja. Dan kalau sudah selesai dipotong-potong, kalau memang mau dijual lagi, saya sarankan dibungkus menggunakan plastik biar nggak lengket satu sama lainnya ya. Ini dipotongnya tuh gampang banget karena dari tepung beras, jadi dia teksturnya tuh lebih padat ya. Nah ini dia kue lapis berasnya rasa mocha coklatnya udah jadi. Warnanya cantik banget, kombinasinya seperti ini. Ini bagian pojok ya, jadi agak melengkung gitu. Sekarang saya mau cobain dulu. Bismillah. Ini enak banget guys. Jadi rasanya itu gurih manis, padat gitu. Dikunyah juga lebih gampang ya, karena kan tepung beras bukan tapioka aja. Rasanya nggak ngebosenin dan ini enak banget. Ini dijamin laris ya kalau buat bakulan jualan gitu. Kue basah, kue lapis, mocha coklat. Kalian wajib banget untuk buat ya. Untuk acara-acara ini juga cocok banget. Nah ini kan tadi kan saya bikin 2 resep ya. Jadi kalau mau dicetak menggunakan loyang kecil-kecil juga bisa teman-teman ya. Terserah kalian. Kalau mau buat separoh juga boleh. Tinggal komposisi dari bahan-bahannya kalian bagi 2 aja. Dan kalau kalian bingung untuk bagi 2, saya sudah share resep bikin lapis mocha coklat seperti ini, yang hanya 1 resep aja. Jadi takarannya nggak yang banyak kayak gini, lebih ekonomis dan lebih hemat ya. Dan biasanya kalau makan kue lapis itu saya lebih suka diambil per lembar seperti ini ya. Nih, ini enak banget guys, mantep. Nah buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.